Bikin film di negeri ini itu tricky, Pak. Kenapa saya bilang tricky? Satu, membiayainya aja sudah masalah. Ya. Memproduksinya sendiri juga sudah masalah. Kemudian untuk mendapatkan jadwal bisa beredar masalah. Begitu beredar dapat jumlah layar tidak mencapai dari jumlah penonton yang diharapkan, masalah. Ya kan? Sehingga bikin film itu menjadi semuanya masalah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi banyak orang tertarik memasuki masalah banyak itu. Orang karena dunia ini memang sesuatu yang memang menjanjikan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Iya kan? Tetapi kan persoalannya yang mau bikin film banyak, tapi investornya kan berganti-ganti tuh, produser yang membiayai itu kan berganti-ganti, banyak yang kapok karena karena film mimpi tadi, dan film memang hari ini menjadi tren dari dunia pergaulan global dan universal ini. Paling enak ya besti kadal komodo, menghuni pulau ya besti ratusan hektar. Pacarku memang tambangnya si plonga-plongo, tapi goyangnya aduhai gemoy sangar. Andeca andeci labura bora bori, andeca andeci labura bora bori. Gimana? Kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol, nggak bincang-bincang segala sesuatu. Tapi hari ini saya ingin kita membahas atau berbincang tentang tata edar film Indonesia melalui jalur bioskop XX1, ya kan? Apa topik yang membuat kita perlu bicara lagi tentang tata edar apa kira-kira? Sementara masalah tata edar ini kan dari zaman dulu nggak pernah selesai. Jadi gini, kalau kita pelajari jumlah produksi film saat ini itu setiap tahunnya ratusan. Berapa kira-kira? Kalau tahun berapa itu antara 100 sampai 120, bahkan sampai pernah mencapai 140. Sama. Sekarang gitu ya, sudah pulih setelah pandemi ini ya. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang jumlah film yang begitu banyak, sehingga itu akibatnya adalah antrian yang begitu panjang. Jadi banyak sekali film-film yang udah dibikin 2 tahun, 3 tahun. Maksudnya antrian di mana? Antrian di untuk bioskop. Dapat jadwal edar, untuk konfirmasi edar. Konfirmasi beredar, dan beredarnya itu maksud Anda kan di bioskop kan? Ya, di bioskop, di jaringan XX1. Ya. Nah, sekarang ini udah bulan Juli, ya. Kalau kita bicara film Indonesia itu naik setiap hari Kamis, berarti 1 bulan ada 4 minggu kan? Setiap minggu itu naik hari Kamis, berarti ada 4 minggu. Ada 4 minggu. Nah, setiap naik itu antara 2 sampai 3 judul. Kita pukul rata aja lah. Artinya setiap minggu itu naik, 1 bulan itu masuk film baru 10 judul, ya kan? 10 judul berarti 1 tahun 100, diperkirakan lebih kurang 120 judul, ya kan? Hampir tertampung. Ya, 120 judul. Ada yang nggak tertampung kalau 140 judul. Ya, itu kalau tahun yang sama. Tetapi kan film-film yang beredar ini kan diproduksi kan tahun-tahun sebelumnya. Iya, artinya ya gini, kan? cara ngelihatnya kan dalam 1 tahun itu ada 100, taruhlah 100 gitu ya. 120 judul film. Dalam waktu setahun itu, terlepas dari produksinya kemarin atau nanti, dalam 1 tahun itu, maka film dengan asumsi tata edar sekarang 1 minggu, berapa judul tadi? 2 maksimal 3. 2 maksimal 3, itu berarti dalam 1 tahun hanya akan beredar film berapa? Kan gitu ngitungnya. 120. Kalau kita ambil 1 bulan 10. 1 bulan 10, ya kan tertampung. Tertampung itu secara hitungan. Ya. Tetapi kan tidak film itu seminggu terus turun, naik baru. Kalau film itu masih berjalan terus, ya kan?
Berarti kan ada film-film yang tertunda dan itu terjadi kan. Terjadi sekarang ada film-film yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun belum dapat jadwal edar. Nah, yang menarik lagi kalau kita pelajari setiap bulan, hampir setiap bulan itu ada beberapa 5-6 perusahaan besar yang dianggap besar lah, ya. Itu selalu ada filmnya. Ya, tapi Berarti kan sisanya ini dibagi oleh PH-PH lain yang berebutan, yang jumpalitan untuk bisa mendapatkan konfirmasi jadwal tayang kan? Iya, tapi kan gini, sekarang layar bioskop di Indonesia ini itu kan sekitar 2.180 ya. Lebih kurang. Ya, 2.000. Kalau satu bulan ada 3 film, itu kan Satu minggu ada 3 film Indonesia beredar, itu kan tidak serta-merta layar itu terbagi 3. Ya tidak. Ya kan, kalau terbagi 3 kan berarti satu film Kita dapat belum jatah. bicara jumlah layar loh ini, kita baru bicara judul. Makanya saya kaitkan kalau misalnya tata edarnya seperti itu, ya ada 180 layar. Taruhlah itu dibagi 3, yang 60%-nya misalnya 60% dari 1.800 layar. Ya. Taruhlah yang 40% untuk film import, ya kan, yang 60%. Kalau 60% itu kan sekitar 1.000 berapa layar gitu ya. Kalau dibagi 3 berarti satu film masih punya kesempatan sekitar 300 sampai 400 layar. Sehingga kalau film Indonesia itu lebih dari 3 per minggu, 4, masih bisa 100 layar, itu bisa nampung 5 sampai 6 judul film. Ya, tetapi kenapa ada terjadi antrian sampai 1, 2, 3 tahun itu? Justru itu. Nah, ini yang menjadi concern kita kan di situ. Nah, kenapa itu? Kenapa? Nah, karena begini, karena kalau saya melihatnya begini, film yang misalnya naik minggu lalu, ya kan, ditonton oleh banyak orang, ya kan, dia bisa bertahan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, ya kan. Berarti ini kan mengurangi jumlah layar film-film yang baru naik, ya kan. Ini sehingga jumlah film yang harusnya bisa tertampung kalau kita bicara soal 60% dari judul, kenapa jadi tidak bisa tertampung? Nah, ini kan persoalan yang memang harus kita kaji lebih dalam. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan besar yang selalu dapat jadwal setiap bulan, ya kan? Sementara ada perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan lain yang dapatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun baru dapat jadwal. Ini kan ada sesuatu. Iya, justru saya memulai itu dengan sesuatu kan Anda ingin menyampaikan bahwa ada tata edar film yang mestinya lebih memberi peluang kepada perkembangan industri film yang sekarang jumlah produksinya banyak, kan gitu kan? Itu kan kunci pertamanya. Terus Anda memulai dengan tata edar. Makanya saya tadi di awal ingin, kalau kita asumsikan dengan nalar industri yang berkeadilan sebagaimana tata edar yang dipandu oleh aturan dan undang-undang, sebenarnya nggak ada masalah kan gitu, karena ada 2.180 layar ya, ini bioskop nih, yang kemudian di undang-undang itu juga ada 60% layar itu diperuntukkan untuk film nasional, 40 lah. Oke lah, taruhlah tidak usah sesaklek itu. Artinya kalau film Indonesia dapat jatah seminggu 5 saja, itu masing-masing masih bisa mendapat layar 100 sampai 200 pada saat tayang, kan gitu logikanya. Kalau tata edarnya, kalau tidak keadilan dan tata edarnya benar. Lalu Tapi sekarang begini, sekarang untuk setelah orang mendapatkan jadwal, mendapat jumlah layar itu juga bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi ada beberapa perusahaan, itu begitu filmnya main 300 layar, 500 layar, artinya ini kan menggerus layar-layar film yang baru naik dari PH-PH yang baru atau belum dianggap, belum ketahuan bisa mencetak box office atau tidak. Nah, ini kita belum bicara soal box office loh. Box office ini menyangkut soal layar juga.
Tadi kan saya menjelaskan tentang tata edar yang mestinya kalau dipandu sesuai dengan sebutlah peraturan atau konvensi atau apa itu sebenarnya masih nggak masalah. Tetapi Anda menemukan kenyataan, Anda menemukan fakta sekarang itu antrian film begitu panjang. Kedua adalah ada ketidakpastian yang bisa dijadikan pedoman produser, terutama adalah produser pemula atau produser baru atau bukan perusahaan besar yang tadi sebut. Bahkan mereka ini meskipun sudah dapat jadwal sesuai dengan hitung-hitungan tadi, ada kemungkinan tergusur. Dengan kata lain, Anda melihat sistem tata edar yang kurang memberi kesempatan kepada maraknya produksi film yang sekarang meningkat tajam. Karena kita bicara tentang undang-undang bahwa film itu wajib diputar di bioskop dan diperlakukan secara adil. Ya kan? Ya. Nah, tetapi dengan kenyataan bangsa yang ada sekarang, pasar yang ada sekarang, ya kan, pertanyaan berkeadilan itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya itu yang Anda bawa sekarang. Sekarang di sini kan Anda membawa itu. Betul. Karena masalahnya bahwa jadwal edar, konfirmasi film itu beredar itu yang perlu dikaji lebih jauh lagi untuk supaya dia menciptakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, ini yang tidak berjalan. Nah, jadi menurut Anda ketika produksi film meningkat, bahkan juga pangsa pasar menurut informasi juga mencapai jutaan penonton satu judul film sekarang kan begitu. Nah, Anda masih melihat sebuah tata edar yang tidak berkeadilan kan gitu kan? Saya tanya sama Anda, film bisa dapat box office 1 jutaan penonton. Apa yang membuat dia bisa mendapat jutaan? Oh iya, banyak hal. Ya, satu karena dia momentumnya tepat, kedua promosinya, ketiga karena kesempatan untuk apa itu? Bukan itu. Jumlah layar. Lah iya, jumlah layar, Pak. Tadi kan kalau gini, sekarang saya tadi kan bilang mendapatkan kesempatan untuk layar. Makanya jumlah layar ini kan juga harus berkeadilan. Sekarang misalnya begini, Anda bikin film Anda beredar, Anda dapat 100 layar, ya. Saya kasih hitungannya. 100 layar satu hari ada 4 show. Berarti ada 400 layar satu hari. Average okupansi 200. Ya kan? Berarti 80.000 itu sama dengan 100%. Ya kan? 100.000. Apa mungkin film itu ditonton penuh 100%, 100 layar. Ya kan? 4 kali show. Dengan kata lain, ketika sebuah film hanya diberi layar di bawah 100, maka tidak mungkin mencapai box office. Kan gitu kan maksud Anda? Saya cuma menerjemahkan 80.000, ya kan? Hari pertama dia dapat 60.000, ya kan? Untuk mencapai 1 juta jauh, Pak. Iya. Jauh. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan box office? Padahal. Tetapi kalau dikasih 300 layar, ya kan? Kemungkinan untuk box office itu terbuka lebar, ya kan? Nah, jadi ini banyak hal yang dan ketika sebuah film, tapi kenapa ada perusahaan-perusahaan besar yang langsung dapat 400 layar, 500 layar, ada apa? Kan tidak berkeadilan. Ya, makanya kan makanya kan sering dikatakan tata edar kita ini dimonopoli oleh sebuah kebijakan yang dikendalikan oleh pemilik modal terkuat dalam hal peredaran dan bioskop. Dalam hal ini kan Ekewan. Kan saya ini kan merumuskan kecamuk pikiran Anda ini. Itu kan bukan kecamuk. Sebetulnya ini kan adalah persoalan-persoalan yang sebetulnya kenapa tidak dibahas secara lebih dalam, walaupun sampai hari ini saya tahu bahwa peraturan menteri tentang tata edar itu kan belum ada. Belum ada. Nah, kenapa sampai hari ini tidak ada? Itu juga sebuah pertanyaan besar. Kan sering saya bilang bahwa ketika industri film ini pengelolaannya hanya bersandar pada pasar bebas, dengan tinjauan kita film dipandang hanya sebagai komoditas industri, maka itu berarti mengesampingkan film sebagai karya budaya dan ilmu pengetahuan yang juga di dalam undang-undang itu diperlukan untuk diberlakukan adil supaya masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama gitulah. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini ya. Ini bulan Juli ya, konfirmasi film yang beredar sampai bulan September itu sudah ada.
Ya. Ya, sudah ada. Sebelum yang bulan September keluar ini, saya menghitung dari data film yang sudah request. Request artinya sudah mengajukan permintaan tayang ke XX1. Itu ada sekitar 120 lebih judul. Ya. Nah, kemudian muncullah yang bulan September. Taruh kurangi 10. Sisa 100, masih 110-an. Ya, 110, 115 judul. Oktober, November, Desember tinggal 3 bulan. Anggaplah setiap bulan ini naik lagi 10 judul. Ya. 110 dikurangi 30. Berarti masih ada sekitar 80 judul yang ketendang untuk tahun berikutnya. Tapi Anda jangan lupa, ada produksi yang sedang berjalan. Ya. Yang akan menambah jumlah besok. Iya, kecuali film Indonesia berhenti kan. Tetapi compare dengan persoalan itu, tiba-tiba perusahaan besar itu tiap bulan itu ada jadwalnya. Iya. Tiap bulan. Iya. Nah, artinya kalau 10, 5, 6 udah diambil mereka, berarti sisanya yang 4 ini kan rebutan dari ratusan judul. Ini kan udah kacau, Pak. Iya, tetapi itu karena tinjauan Anda masih hanya melihat film di dalam konteks industri ya. Ketika dilihat dari konteks industri, hanya konteks industri, maka jawabannya adalah ini pasar bebas. Ini pasar adalah, bebas itu kan adalah sesuatu yang didegung-degungkan supaya apa yang dilakukan oleh mereka itu menjadi sah. Tapi kan kita mengacu kepada undang-undang. Undang-undang kan perintah, Pak. Iya. Iya, maksud saya setuju dengan Anda. Justru selama ini saya yang mengingatkan film, kalau hanya dilihat dari kacamata industri sebagaimana juga yang Anda ulas itu, maka nanti akan muncul jawaban-jawaban bahwa sekarang itu adalah pasar bebas. Semua Anda diberi hak, tetapi hak itu menjadi wewenang dari pemilik. Makanya cara melihatnya termasuk ketika membuat tata edar, membuat peraturan tata edar, membuat tadi berkeadilan di bioskop, cara melihatnya adalah film sebagai karya cipta budaya dan ilmu pengetahuan yang perlu diperlakukan adil. Nah dari situ Pak, persoalannya, saya paham maksud Anda, persoalannya adalah itulah kenapa film itu di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di bawah Menteri Perindustrian. Iya. Nah, itulah sering saya kritisin, maka negara mesti mengambil peran di dalam keadilan termasuk tata edar film. Ya. Kalau tidak, nanti akan dilihat film hanya sebagai komoditas industri. Nah, itu yang terjadi. Iya. Itu yang terjadi. Nah, ini yang kita kritisi kan. Iya. Ya kan? Ini yang kita kritisi. Iya, yang gitu. sering kita kritisin lah, yang sering kita itu. Nah, sekarang di tengah euforia masyarakat, termasuk media massa dan sebagainya, bahwa film kita maju, penontonnya sampai jutaan, itu. Film Indonesia share nasionalnya itu di atas 60%, betul. Tetapi dari film berada di jumlah berapa judul? Ya itulah yang aku maksud, bahwa industri film kita sesungguhnya tidak maju di dalam konteks untuk kesejahteraan bangsa dan negara gitu loh. Nah, menurut Anda apa? Sekarang kan tadi petanya jelas ya. Ada semangat luar biasa di dalam produksi film yang jumlahnya mencapai 120 sampai 140 per tahun. Oke? Ya, itu kan luar biasa. Artinya semangat untuk menghasilkan karya film itu luar biasa. Ada tapi outputnya buntu. Ya, ada layar bioskop yang jumlahnya 2.180 sekian. 180 sekian. Yang kalau itu diberlakukan adil saja, maka mayoritas dari film-film itu paling tidak punya peluang untuk tidak bangkrut gitu kan, tidak jeblok. Nah, tapi Anda menghitung dari 120 judul itu yang dapat angka box office dengan latar belakang tadi karena dapat layar banyak dan sebagainya itu hanya milik kelompok tertentu, sementara yang mayoritas banyak rata-rata filmnya nggak bisa box office. Pak, banyak produser sekarang tunangi darah karena apa? Satu, mereka bikin film ya 1, 2, 3 tahun nggak ada kepastian jadwal edar. Bayangin satu film mereka habis berapa? 2, 3, 4 miliar. 2 tahun aja kalau kita bicara bisnis, bunga banknya udah berapa? Iya kan? Tapi tidak ada kepastian. Ini kan juga kasihan. Artinya bahwa ini nggak bisa begini gitu.
Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan atau yang harus kita kritisin terhadap undang-undang itu dijalankan aja secara benar. Artinya 60% itu juga harus dijabarkan. 60% itu apakah cuma jadi dari judul? Tidak bisa. Dia juga dari hari tayang, dia juga harus dihitung dari jumlah layar dan lain-lain sehingga mendapatkan angka 60% yang dimaksud. Kalau 60% dari judul terpenuhi, Pak. Iya. Terpenuhi. Gitu loh. Tapi ada kan film yang cuma dapat 20 layar, 30 layar, ada film yang dapat 400 layar, 500 layar. Ini kan bahkan gimana? Itu tadi untuk mendapatkan jadwal pun bisa lama gitu kan, dan bisa ketunda-tunda, tergusur gitu kan. Iya. Yang kedua, dia akan lebih cepat turun dari layar karena perolehan penontonnya dianggap tidak memenuhi. Padahal tidak memenuhi ini karena memang dapat jatah layar yang sedikit, sehingga menurut hitungan Anda tidak mungkin dia mencapai box office kan gitu ya. Jadi bisa dipastikan begini Pak ya, kalau Bapak punya film hari pertama Bapak mendapatkan penonton di bawah 20.000 ya, maka sebelum film itu hilang dari layar bioskop ya, 100.000 aja itu sesuatu angka yang mustahil. Ya tadi ada hitung itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang di bawah 50.000 mencapai box office itu juga mustahil. Untuk mencapai box office, paling tidak Bapak harus tembus angka 100.000 lebih hari pertama. Nah untuk dapat 100.000 lebih tadi kan saya udah itu. Ya berapa layar yang bisa memberikan itu? Kenapa menurut Anda dalam situasi industri yang begitu, yang tentu tidak menarik bagi investor baru kecuali mereka berkolaborasi dengan oligarki lama, masih banyak orang memproduksi film sampai setahunnya mencapai 120 sampai 140 tahun. Ya, karena mereka berharap jackpot. Mereka berharap jackpot, tapi jackpot itu adalah sesuatu yang sebetulnya di dalam bisnis itu nggak bisa dijadikan acuan, gitu loh. Iya, nggak bisa. Sekarang ini kan memang kita sering mengatakan bahwa negara ini, ekonomi negara ini dikuasai oleh oligarki kan gitu kan. Nah, begitupun juga di dalam perfilman kita. Nah itu yang berkali-kali kita ingatkan bahwa karena film ini bukan semata-mata barang dagangan, maka perlakukanlah sesuai, tidak harus ideal, sesuai dengan undang-undang dan itu peraturan itu loh yang tadi Anda sebut tata edar. Nah, kan gitu mengerucutnya. Nah, kalau begitu sekarang apa yang perlu Anda usulkan? Ya kita harus. Kalau undang-undang itu kan dari pemerintah, Pak. Iya, artinya kan di dalam undang-undang itu juga dikatakan untuk mengatur sistem tata edar itu akan dikeluarkan peraturan menteri. Ya kita mendorong situ aja. Jadi kalau saya Pak ya, makanya saya lama nggak bicara film itu karena iklim tentang kekuasaan negara ya itu sudah dikuasai oleh pemerintah yang pro oligarki. Ini bukan hanya melanda perfilman. Jadi perfilman ini termasuk hanya salah satunya saja. Ya tentu saja ketika oligarki berkuasa dan di bawah perlindungan kekuasaan, maka yang menjadi korban adalah yang kecil-kecil gitu ya. Dan berikutnya adalah rakyat. Negara ini pun kan begitu. Jadi semakin banyak tadi kita terima pungutan, pajak, ekonomi, makin naik dolar juga tidak baik-baik. Karena memang kebijakan politik negara kita memang seperti itu. Nah, tugas kita adalah kan begitu. Jadi bikin film di negeri ini itu tricky, Pak. Kenapa saya bilang tricky? Satu, membiayainya aja sudah masalah. Memproduksinya sendiri juga sudah masalah. Kemudian untuk mendapatkan jadwal bisa beredar, bermasalah. Begitu beredar dapat jumlah layar tidak mencapai dari jumlah penonton yang diharapkan, masalah, ya kan? Sehingga bikin film itu menjadi semuanya masalah. Iya kan? Iya. Tapi banyak orang tertarik memasuki masalah banyak itu. Orang karena dunia ini memang sesuatu yang memang menjanjikan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan.
Iya kan? Tetapi kan persoalannya yang mau bikin film banyak, tapi investornya kan berganti-ganti tuh, produser yang membiayai itu kan berganti-ganti, banyak yang kapok karena kondisi karena dan situasi. film mimpi tadi dan film memang hari ini menjadi tren dari dunia pergaulan global dan universal ini kan, karena sampai munculnya OTT dan sebagainya. Coba konsentrasi saya lebih pada gini loh Pak, film ini ya adalah memandu hidup kita, mempengaruhi itu. Kalau politiknya kan jati diri bangsa, ketahanan budaya bangsa. Sehingga ketika pembicaraan kita dalam produksi film orientasinya adalah komersial seperti yang Anda sebut tadi, maka yang dikejar-kejar adalah film-film yang lahir meskipun banyak, ya yang temanya dianggap yang tadi bisa mencapai box office. Nah inilah yang kemudian membuat kualitas film kita semakin merosot, semakin turun, karena semua orang mengejar supaya judi online, apa tadi istilah Anda tricky, ya supaya itu. Nah di dalam tricky, di dalam judi, di dalam yang semakin spekulatif, maka yang menjadi acuan adalah kira-kira ya yang horor-horor, yang gaib-gaib, yang kan gitu. Nah, saya nggak itu mau masuk ke situ. Saya cuma masuk kepada sistem tata edar yang berkeadilan, tidak dikuasai oleh oligarki. Setuju. Itu aja. Ini harus disikapi. Ini harus disikapi. Bagaimana menyikapinya? Yang bisa menyikapinya ya adalah insan-insan film yang bergerak di dalam bisnis usaha perfilman. Ya. Udah. Kira-kira mereka tadi kan Anda sebut mereka air mata darah. Anda tadi berdarah-darah, Pak. Nah, tapi ada nggak itu kira-kira yang menyuarakan? Semuanya itu menyuarakan hal yang sama, sebagian besar. Tapi tidak berani karena apa? Kenapa nggak berani? Karena kalau mereka bersuara, mereka bilang nanti kita malah nggak dikasih tanggal, malah lebih parah nggak akan dikasih tanggal. Kan bukan begitu. Cara berpikirnya kan tidak harus. Itulah yang disebut cengkeraman sistem politik oligarki. Kalaulah ada ya doi burung di jurang, bolehlah kita ya doi menolong terbang. Kalaulah kamu sekarang diam membungkam, bukan karena menelan timbunan